Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah Ulangan. Ulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama artinya sesuatu yang diulangi. Yang kedua artinya adalah ujian untuk mengetahui kemampuan murid-murid tentang bagian pelajaran yang sudah diajarkan. Yang ketiga artinya adalah kata yang diulang. Dulu waktu sekolah, ada guru yang setelah mengajar bab pertama akan mengadakan ulangan bab yang pertama. Murid-murid harus membaca ulang, mempelajari ulang bab yang pertama. Lalu setelah selesai menjelaskan bab yang kedua, diadakan ulangan lagi untuk bab yang pertama dan bab yang kedua. Maka murid harus membaca ulang lagi, belajar lagi bab yang pertama, ditambah dengan bab yang kedua, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya murid-murid selalu ingat apa yang sudah diajarkan dengan cara membaca ulang, mempelajari kembali segala yang tertulis di buku atau catatan. Demikian juga dalam Alkitab kita. Ada kata-kata, kalimat-kalimat yang ditulis ulang dalam Perjanjian Lama maupun Baru untuk mengingatkan hal-hal yang penting. Mengapa perkataan perlu diulang? Supaya murid-murid, jemaat Tuhan ingat akan pengajaran Tuhan, supaya tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15. Ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun, perhatikan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku, kamu selalu mengingat semuanya itu. Petrus adalah seorang rasul yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Menjadi tanggung jawab Petrus untuk memberitakan firman Tuhan, selalu mengingatkan saudara seiman tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti itulah tugas dari pemberita firman Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan dimanapun berada. Memang adalah kewajiban seorang pemberita firman untuk mengingatkan, mengulang kembali, bahkan hal-hal yang jemaat mungkin sudah tahu dan mengerti. Supaya apa? Jemaat selalu mengingat kebenaran firman Tuhan. Tidak disesatkan oleh kebenaran di luar dari firman Tuhan. Tema ini saya sampaikan supaya setidaknya kita dapat sama-sama mengevaluasi, melihat kembali, merenungkan bagaimana seharusnya kita menanggapi pemberitaan firman saat kita beribadah di gereja atau saat kita mendengarkan firman secara online. Mengapa hal ini penting? Supaya firman itu bekerja dalam hidup kita dan berguna secara maksimal, seperti yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, sadar atau tidak sadar, kita akan mendengarkan tema topik yang sama dari pemberita firman Tuhan yang berbeda. Mungkin dengan cara penyampaian yang berbeda. Kata-kata yang diucapkan bisa berulang dari seorang pemberita firman yang satu dengan pemberita firman yang lain. Atau bahkan bisa diulang sendiri oleh pemberita firman yang sama dalam tema yang berbeda. Tergantung bagaimana pimpinan Allah Roh Kudus memimpin setiap hamba Tuhan dalam memberitakan firman.
Jika saya dan saudara misalkan termasuk orang yang tidak suka mendengarkan hal yang sama, yang menurut kita sudah paham kok, karena baru-baru saja kita dengar, mungkin dari hamba Tuhan yang lain, maka pilihannya adalah kita matikan atau asal dengarkan saja, karena memang waktunya mengikuti ibadah, meskipun online. Tapi kalau kita hadir di gereja, maka kita mau tidak mau bertahan untuk mendengarkan. Harus bertahan untuk mendengarkan. Nah sekarang, apakah firman Tuhan itu berguna atau tidak saat kita dengarkan? Sepenuhnya tergantung respon hati kita saat mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, berguna atau tidaknya firman Tuhan sepenuhnya tergantung respon hati kita saat mendengarkan firman. 2 Petrus 1 ayat 3 tadi dikatakan, karena kuasa ilahinya menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Di dalam terjemahan lain dikatakan life and godliness, kehidupan dan kehidupan ibadah. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dari mana kita dapat mengenal Tuhan? Tentu saja dari firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh merespon firman Tuhan yang kita dengarkan, menerima dan mau mengerti firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan karena kita benar-benar mengenal Tuhan, maka kuasa ilahinya akan bekerja dalam hidup kita, menganugerahkan, memberikan segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita dan cara ibadah kita. Cara hidup dan cara ibadah kita akan menjadi benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang, mungkin kita bisa merasa bosan dengan perkataan yang diulang dalam sebuah khotbah. Tapi pikirkanlah seperti ini. Apakah saudara dan saya sudah mengerti betul tentang firman Tuhan tersebut? Apakah saudara dan saya sudah berhasil melakukan firman Tuhan yang kita dengar tersebut? Anggap saja, misal, kita merasa sudah mengerti dan menganggap tidak perlu lagi mendengarkan hal tersebut, maka tetaplah perhatikan firman Tuhan. Karena pasti ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Jawaban yang khusus yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang mau mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam Alkitab, Yesus, para rasul juga sebagai pemberita firman seringkali mengulang perkataan-perkataan untuk mengingatkan kembali, mengulang apa yang pernah diajarkan kepada murid-murid dan jemaat Tuhan. Karena manusia itu memang perlu diingatkan. Kalau saja saat mendengar satu kali, manusia itu langsung ingat dan melakukan tanpa perlu diingatkan lagi. Mengapa Yesus katakan akan mengirim Roh Kudus yang akan mengingatkan? Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus sangat tahu kelemahan dan kebutuhan manusia. Roh Kudus itu bekerja mengingatkan kita orang percaya. Roh Kudus bekerja mengingatkan para pemberita firman Tuhan. Dan pemberita firman Tuhan mengingatkan jemaat-jemaat yang harus mereka layani. Yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Saat posisi saya sebagai pendengar pun pernah merasakan firman Tuhan yang berulang. Dan merasa saya sudah tahu tentang hal ini. Tapi hasilnya sungguh berbeda di saat saya memutuskan untuk mengerti dan mencerna setiap perkataan firman. Tidak peduli apakah itu sudah pernah saya dengarkan atau tidak. Banyak berkat yang saya terima dan rasakan. Bergantung juga kesiapan hati kita saat datang beribadah. Bersiaplah untuk menerima berkat yang khusus dari ibadah saat memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan diri kita dari menilai dan menghakimi orang yang melayani puji-pujian dan yang membawakan firman Tuhan di depan kita.
Sebab saat kita memutuskan untuk menilai orang yang sedang melayani di depan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Kita tidak bisa menikmati ibadah dan tidak bisa menerima berkat apapun dari ibadah. Justru malah merusak hati dan pikiran kita. Itu bukan salah orang lain yang ada di depan kita. Itu mutlak, benar-benar salah kita sendiri. Menurut firman Tuhan juga salah, Bapak, Ibu, Saudara. Coba kita lihat Roma pasal 2 ayat pertama. Perkataan ini bagi saya cukup keras. Roma 2 ayat pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Hal ini berbeda dengan kondisi seperti yang berikut. Jika kita bukan bermaksud menilai, tapi memang merasa tidak mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan. Bagi kita seperti tidak sejalan antara pemberita yang satu dengan yang lain. Seperti bertentangan dengan apa yang diajarkan. Maka hal yang terbaik adalah Bapak, Ibu, Saudara, bertanyalah kepada gembala atau pemimpin gereja di mana kita berjemaat, supaya kita tidak bingung dan bisa menjalani ibadah kita dengan keyakinan yang kokoh. Jadi kembali saya mengingatkan, mari sama-sama kita semua mulai. Yang pertama, belajar menerima pemberitaan firman Tuhan dengan hati siap dan rela. Karena ulangan firman Tuhan itu berguna buat kita jika kita mau menanggapinya dengan benar. Yang kedua, tetapkan hati kita untuk menerima berkat dari pemberitaan firman, bukan menilai. Karena dengan menilai, maka tanpa sadar kita juga akan menghakimi. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.